Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 yang sudah dibacakan tadi oleh Penatua Yudi Riza tentang kita akan merenungkan tentang sebenarnya cuma ada tiga, yaitu soal orang-orang Yahudi, imam besar, dan pasti tentang Tuhan Yesus. Nah, di dalam renungan kita beberapa waktu lalu, kita sudah merenungkan berapa kali, ada sekitar 3 kali, yaitu tentang Lazarus, yang kita pelajari bersama. Ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Lalu sesudah itu dia berkata kepada mereka, kenapa dia melakukan itu? Supaya para murid belajar percaya. Dan perasaan dari Maria dan Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada, pasti saudaraku tidak akan mati. Sekiranya Engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, kalian akan melihat kemuliaan Allah. Dari apa yang terjadi, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Apa yang akan Allah nyatakan, saudara. Nah, minggu kemarin kita renungkan ketika Lazarus keluar dari kuburan. Tuhan bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Biarkan dia bebas menikmati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tetapi sebelum dia melakukan itu, sebelum dia berteriak dengan keras itu di ayat 43, Lazarus marilah keluar, kita boleh lihat dulu ayat 41 dan 42. Sebelum kita merenungkan yang tadi sudah dibaca, Yesus berkata kepada mereka bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakan ini Bapa, supaya mereka percaya. Saudara ingat ayat yang ke-25 kan? Dia bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus dapat saja membangkitkan Yohanes, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia dapat melakukan itu. Tetapi kenapa dia harus menengadah ke langit? Dia menengadah ke langit dan bilang, Bapa, saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di sini. Bapa, ungkapan seorang anak kepada bapaknya, seorang anak yang taat pada bapaknya, yang datang ke dunia merendahkan diri bahkan taat sampai mati, menyebut Allah adalah Bapa. Aku mengucap syukur kepadamu. Menengadah ke langit, supaya orang-orang di situ tahu ada Bapa di sana. Bapa, Anak, dan nanti ada Roh Kudus, saudara akan lihat. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah orang Kristen. Dia mesti mengatakan itu di hadapan orang Israel, karena orang Israel nggak percaya dia itu Allah. Mereka menolak dia. Nanti kita lihat sebentar setelah itu apa pendapat dari orang Israel dan Kayafas. Dia menengadah ke langit, ke atas. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
karena Engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Dimulai dengan apa doanya? Aku mengucap syukur. Tidak mulai dengan permintaan. Ini salah satu salah satu pelajaran di dalam berdoa. Sebaiknya berdoa, kalau kita bilang harus mengikuti seperti apa yang Yesus lakukan, sebaiknya berdoa, mengucap syukur untuk semua yang sudah kita terima dari Tuhan. Tadi Penatua Agung Muridno berdoa, bersyukur, kita semua berdoa untuk beberapa saudara yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, tapi sekarang mendapatkan kesembuhan. Ada juga beberapa saudara, beberapa hari lalu saya dan beberapa saudara seiman yang lain, kami mengadakan ibadah bersama dengan satu simpatisan ya, peserta PA setiap hari Minggu malam. Sebentar nanti kami ada PA dengan saudara-saudara yang dari Luwuk, Morowali, bahkan lalu dari Sulawesi Tengah, kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah. Hari Selasa kami berdoa dengan ibunda dari saudari Erlita, namanya Erlita, dan malam itu meninggal, dan kami pada beberapa hari lalu itu ada ibadah bersama dengan mereka. Ada yang pergi, tetapi dalam kesaksian mereka bilang terima kasih kepada Tuhan karena bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Agak bingung sedikit memang ya. Kok dalam keadaan duka masih ada orang yang bilang terima kasih karena Tuhan melakukan yang baik. Setiap kali mengalami masalah, setiap kali menghadapi sesuatu, ketika kita tahu bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kita, maka pastinya akan kita bilang selalu adalah syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara. Dia bisa saja mengatakan, Lazarus keluar. Dia bisa saja langsung mengatakan kepada Lazarus, bangkit Lazarus. Tetapi dia harus taat pada Bapa. Ada orang yang tanya pada saya, kalau dia Allah, kenapa dia tidak bangkitkan saja? Jawabannya di sini, saudara. Yaitu dia ingin supaya orang-orang tahu bahwa dia diutus oleh Bapa. Dia ingin supaya orang-orang Israel tahu dia diutus oleh Bapa. Dia mau mereka tahu bahwa dia datang dari Bapa. Dan kalau datang dari Bapa harus taat pada Bapa. Dia anak Allah. Dia harus taat pada Bapanya. Kalau dia tidak taat, dia bukan anak Allah. Jadi dia mesti melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kepada Bapa, kepada Allah. Dia anak Allah. Dia harus taat. Kalau dia tidak melakukan itu, maka tidak benar. Setiap orang yang tidak taat pada Allah, dia bukan anak Allah. Setiap orang yang taat pada Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan di sini, yang pertama adalah bagaimana ketaatan kepada Bapa. Dia sudah katakan kepada Maria, Marta, dan orang-orang di situ, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi aku selama di dunia ini, aku harus taat pada Bapa. Aku harus melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu, semua hal yang Tuhan Yesus lakukan selalu berhubungan dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Tidak pernah dia melakukan di luar kehendak Bapa. Sebenarnya itulah yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yaitu semua yang kita lakukan seharusnya itu adalah kehendak Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, engkau selalu mendengarkan aku. Bagus ya saudara ya. Tuhan bilang, engkau selalu mendengarkan aku. Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Saya mau langsung aplikasi sebelum kita masuk ke ayat yang kita masih renungkan sebenarnya. Apakah kita merasa Tuhan selalu mendengarkan kita? Apakah kita merasa Tuhan selalu mendengarkan kita? Mungkin Bapa tidak mendengarkan kita seperti Bapa mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi pasti dalam hati kita hari ini, pasti kita sangat yakin bahwa
Allah selalu mendengarkan kita. Sehingga pantas kalau kita berdoa dan berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, untuk begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena hari ini kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Aku mengucap syukur karena hari ini. Karena hari ini Tuhan sedang mendengarkan kita. Setelah itu, dia berkata dengan suara keras, Lazarus, keluar. Dan dia suruh buka. Sekarang masalah Lazarus selesai. Masalah Lazarus selesai. Masalah Maria Marta selesai. Masalah mereka yang sulit sudah teratasi. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang melihat itu? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyaksikan bahwa masalah Marta, Maria, dan Lazarus sudah selesai? Ayat 45. Kita akan bicara ayat 45 sampai ayat yang mulai dari 45 sampai 49 dan 55 sampai 57. 45 sampai 49 dan 55 sampai 57, karena di 50 dan 51 tentang Kayafas dan 54 itu tentang Tuhan Yesus. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya padanya. Apa yang Yesus lakukan mereka percaya. Tuhan pernah katakan, jika engkau tidak percaya padaku, percayalah pada apa yang aku lakukan dari Bapa. Dan orang-orang itu percaya. Mereka percaya benar, saudara. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tetapi ada juga yang percayanya tidak ada percayanya. Mereka cuma melihat apa yang dilakukan Tuhan, cuma melihat saja, tapi mereka cuma mencari kesalahan Tuhan, atau mereka cuma melihat, mereka cuma jadi apa itu kalau sekarang netizen ya. Cuma jadi orang yang melihat lalu upload? Upload ya. Tapi ini mereka datang kepada imam-imam kepala dan bilang, apa yang harus kita buat? Orang itu melakukan mujizat. Kamu apa sekarang? Dia melakukan mujizat dan banyak orang menjadi percaya. Ada orang yang percaya ketika Tuhan melakukan sesuatu, tetapi ada orang yang cuma foto-foto. Sekarang. Ada orang yang cuma lihat lalu lapor. Kita mau bikin apa nih buat dia? Apa yang kita mau buat? Saudara lihat itu. Apa yang harus kita buat? Ayat 47. Ya, itu ayat 46. Ada orang yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa telah dibuat oleh Yesus. Mereka cerita tentang apa yang Yesus lakukan. Mujizat. Mereka cerita, dia bikin mujizat. Tapi lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, langsung adakan rapat majelis. Ya. Ini bagus banget ini kayak begini. Sebenarnya mudah-mudahan kita para pemimpin di BSD ini, kalau ada sesuatu, cepat rapat gitu. Apa yang mesti dibuat? Langsung rapat. Cuma ini negatif ini masalah, jadi kita nggak boleh turut ini. Yang kita turuti adalah cepatnya mereka merespon sesuatu. Langsung rapat, lalu bilang, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang, akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini bahaya kalau dia bikin mujizat. Kalau dia bikin mujizat, nanti orang-orang percaya padanya, Roma akan datang ambil tempat ibadah kita. Gimana ini? Nggak nyambung sebenarnya. Orang dia bikin mujizat, lalu orang percaya, apa urusan sama orang